Dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anakku sekalian. Nah, Ibu akan absen sekarang ya. Rizka Amelia, Hadir Bu. Saima Putri. Hadir Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Lia hadir nggak? Iya Bu. Oh ya, udah. Sekarang kita membahas materi tentang COVID-19 atau virus corona. Nah, jadi kenapa kita tetap belajar di rumah? Karena sekarang di tahun 2020 kita kedatangan yang namanya virus corona atau COVID-19. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana itu COVID-19, cara berlalu kayak mana. Jadi judulnya materi kita ini adalah bagaimana mengatasi COVID-19 atau virus corona ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita mengetahui dulu tentang pengertian virus corona itu apa, bagaimana pencegahannya, dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari virus corona. Virus corona itu atau COVID-19 itu sendiri itulah keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan atau berasal dari hewan seperti kucing, anjing, namun ada pula jenis virus corona yang menular ke manusia. Satu yang terjadi pada di tahun 2020 ini yaitu COVID-19. Nah, kenapa banyak yang tertular dan meninggal? Yang pertama, karena COVID-19 merupakan penyakit baru. Nah, jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus SARS atau virus corona ini. Dan yang kedua itu adalah vaksin dan obatnya belum ditemukan. Saat ini penelitian di penjuru dunia masih berlomba-lomba mencari vaksin dan obatnya. Nah, cara penularan COVID-19 ini yang pertama itu adalah droplet. Nah, droplet ini adalah percikan ketika orang batuk. Nah, kalau semuanya saya mau batuk, tapi tidak ditutup. Batuk aja. Itu bisa bervirus sama orang lain. Terus yang kedua itu adalah kontak erat atau berjabatan tangan. Berjabatan tangan dengan orang lain itu bisa menularkan virus corona atau COVID-19. Dan yang ketiga adalah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus corona. Contohnya tadi sekarang lihat karena virus corona, terus dia tuh memegang satu benda ataupun kayak pintu. Dia memegang pintu, tapi sebelum dia cuci tangan itu dia memegang pintu. Jadi saya langsung memegang pintu itu setelah dia memegang. Jadi saya itu kena virusnya. Terus tanda-tanda gejala COVID-19 ini adalah yang pertama itu ada namanya itu kurang lebih 38 cm atau 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Yang ketiga itu adalah letih dan lesu, dan keempat adalah sesak nafas. Cara pencegahan COVID-19 ini adalah yang paling utama itu adalah tinggal di rumah, hindari berkumpul-kumpulan meskipun hanya di depan rumah. Anak-anak dihimbau untuk tinggal dalam rumah, jangan bermain di luar rumah. Terus jaga jarak 2 meter dari teman kita ataupun siapapun itu. Terus yang ketiga adalah gunakan masker ketika berpergian. Cara pencegahan COVID ini adalah yang pertama itu adalah kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah hindari menyentuh wajah jika kita batuk. Jangan menyentuh wajah. Gunakan istilahnya kalau kita batuk itu pokoknya pakai ini aja, nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu dekat juga, biasa doang. Terus rutin mandi, istilahnya kita membersihkan diri kita dulu, terutama setelah berpergian ataupun kita kan keluar. Kita berpergian keluar, jadi kita kan pakai masker, pakai segala macam. Sebelum kita melakukan istilahnya perjabatan tangan ataupun kontraksi dengan keluarga, kita harus terlebih dahulu membuka masker kita, terus kita mandi, terus kita selama kita mandi. Terus cara pencegahan ini sangat perlu bagi masyarakat, terutama keluarga kita sendiri. Hidup sehat itu kalau bisa yang merokok jangan merokok, konsumsi makan-makan yang bergizi. Yang kedua, konsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin. Jika memiliki penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung dan darah tinggi dan kanker, jangan lupa kontak dokter dan minum obat rutin. Siapa yang paling rentan kena virus ini? Yang paling rentan kena virus itu adalah di daerah perkotaan. Di dalam perkotaan itu kan sering yang namanya itu ada debu yang
kendaraan itu kita kan menghirupnya itu juga kena. Yang pertama, yang terpenting kita tetap waspada, jangan panik. Selalu kita buat kebiasaan-kebiasaan bersih, contohnya membersihkan diri kita sendiri. Yang perlu dilakukan setelah bepergian, yang pertama, lepaskan alas kaki sebelum masuk rumah. Nah, yang seperti yang kakak tadi bilang tadi kan, sebelum kita masuk ke rumah, alas kaki ataupun sandal yang kita pakai dulu itu kita lepaskan dulu, dahulu kita cuci dulu kalau bisa. Terus letakkan tas, dompet, semuanya yang kita bawa itu kita semprot atau gimana, barang-barang semua yang kita bawa harus semprot. Terus baju dan masker yang kita pakai itu digunting aja. Terus kalau baju yang dipakai kalau bisa dipisahkan dengan baju yang kotor yang sebelumnya. Terus cuci tangan semuanya, badan semua, mandi dan semuanya. Baik, itu kan kalau di daerah kita sendiri, di kampung sendiri, mungkin perbandingan dari kota kampung itu memang jauh berbeda. Kalau di kota itu lebih banyak kena virusnya daripada di kampung. Memang kalau di kampung ini sulit kita bilang harus jaga jarak dan berkumpul-kumpul sama masyarakat. Tetapi kalau di kampung itu memang mudah diterapkan, tidak boleh berkumpul, tidak boleh pejabat tangan sama orang lain. Tetapi kalau di kampung itu masih dilakukan. Kalau bisa kita sendiri di keluarga harus menerapkan yang namanya sehat itu, baik itu dari diri kita maupun diberikan kepada orang lain. Jadi itu materi dari ibu. Mungkin materi dari ibu ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu terapkan, baik itu keluarga maupun teman-teman ibu dan teman anak ibu. Jadi kurang lebihnya ibu mohon maaf. Dan ibu kasih tugas coba deteksi di kampung anak-anak ibu, apakah memang penyebaran COVID ini masih sangat tinggi atau rendah atau masih dibilang labil. Nah, jadi nanti coba videokan ataupun rekam aja atau tulis tangan, nanti kasih sama ibu tuasnya. Ngerti? Jadi cuman itu yang ibu sampaikan. Kurang lebih ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.